Okay, get him out of the water. Get him out of the water. We're going to get this. Get him out of the water. Get him out of the water. Ready? And then we'll start compressions up here. Okay. Yeah, come on. Need a mask. Need a mask. Yeah, we need a mask. Mask. Okay, who's doing? I'm going. 1, 2, 3, 4. Kalian pasti pernah lah lihat tindakan ini. Nama tindakan ini adalah CPR atau di Indonesia kita kenal dengan istilah RJP. Suatu tindakan untuk mengembalikan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Tapi tahu nggak kalian kalau ternyata tindakan RJP ini nggak sukses-sukses amat kok untuk menyelamatin pasien? Diagram penelitian ini adalah buktinya. Coba lihat, dari 320 pasien yang dilakukan RJP, hanya 49 orang yang berhasil balik. Dan dari 49 orang ini, hanya 34 orang yang berhasil dipulangkan, meskipun 7 diantaranya meninggal dalam rentang waktu 6 bulan. Sebagai pembanding bahwa RJP memang nggak sukses-sukses amat untuk nyelamatin pasien, kita bisa baca kesimpulan penelitian ini. Bisa kalian lihat kan? Tingkat keberhasilannya hanya 32%. Setengahnya aja enggak. Dengan melihat data-data ini tadi, coba kalian pikir. Masih penting nggak RJP dilakukan pada pasien henti napas dan henti jantung? Please wake up. Come on. Tapi jangan berhenti nonton sampai di sini aja, biar nanti nggak salah paham. Sebelum kita sampai pada kesimpulan bahwa RJP itu perlu atau enggak, kita balik ke masa di mana cikal bakal RJP ini mulai diperkenalkan. Supaya kita nggak serta-merta menghakimi bahwa RJP itu nggak perlu hanya berdasarkan data yang gue paparkan tadi. Sejarah RJP itu dimulai sejak tahun 1530-an. Hampir 500 tahun lalu kan. Di tahun 1530 ini dikenal istilah the Below Method untuk nyelamatin pasien. Alat yang dipakai kayak gini. Kalian nggak salah, alat ini biasanya memang dipakai untuk menyalakan api. Walaupun bukan peruntukannya, tapi secara prinsip dia hampir sama kayak BVM atau back valve mask yang kita kenal saat ini, yaitu untuk memasukkan udara ke paru-paru dengan harapan paru-parunya bisa berfungsi normal kembali. Dan di masa ini, pasiennya biasanya orang yang tenggelam. Pertanyaannya, apakah alat ini efektif? Kalau menurut kalian nggak efektif, sayangnya itu betul. Dengan teori yang kita pelajari sekarang, ya gimana metode ini bisa efektif? Coba kalian lihat posisi pasiennya yang setengah duduk. Dengan posisi kayak gitu, sebanyak apapun udara yang diberikan, kayaknya mustahil deh air yang udah memenuhi paru-paru akan keluar. Tahu sendirilah kan kalau prinsip air itu mengikuti gravitasi. Tapi di zaman itu mungkin metode ini paling masuk akal. Walaupun nggak terbukti ampuh untuk menyelamatin pasien, namanya juga masih trial and error. 300 tahun kemudian, di tahun 1800-an, ada perubahan sedikit karena sempat ada 2 metode yang diperkenalkan. Yang pertama the Hall Method, yaitu memberikan posisi miring ke pasiennya. Bukan gambar ini ya, tapi yang ini. Metode yang satunya lagi adalah Sylvester Method. Metode ini dilakukan dengan cara mengangkat tangan pasiennya ke atas, kemudian ke bawah, dengan sedikit penekanan ke dada. At the wrists and draw them up, expanding his chest. Then bring them down to his sides and compress his chest. This is done slowly and regularly, about 15 times a minute. Kalian ngeh nggak kalau dari tadi itu kita cuma bahas napas melulu? Padahal di RJP yang kita ketahui sekarang kan ada pijat jantung yang kayak gini-gini. Pijat jantung itu baru mulai dicoba di tahun 1800-an akhir. Tepatnya dicoba oleh seorang dokter bedah Jerman yang waktu itu masih jadi asisten bedah, dan nama dokter ini adalah Dr. Friedrich Maas. Gimana Dr. Friedrich ini bisa ngelakuin pijat jantung atau kompresi sebenarnya nggak kosong atau tiba-tiba gitu aja sih. Udah ada teorinya, tapi belum pernah ada yang coba langsung ke pasien. Jadi waktu itu ada anak kecil umur 9 tahun yang namanya Henrik. Henrik ini sedang dioperasi karena bibir sumbing. Nah, dibiuslah anak ini dengan bius kloroform. Untuk sekedar informasi aja, sebelum bius kloroform ini ditemukan, orang yang dioperasi itu biasanya dalam kondisi sadar. Ketika dokter dan timnya melakukan operasi, si pasien ini bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh dokternya. Now, would you like to have a look, Judy? Yes. This is done to your arm.
Kalau kuat sih, ya tapi nggak mungkin lah. Sakitnya itu pasti luar biasa mengerikan. Nah, bius kloroform ini penggunaannya itu sama kayak yang kita lihat di film-film saat penjahat nyulik orang. Cairan kloroformnya disemprotkan ke sapu tangan, kemudian sapu tangannya ditempelkan ke mulut atau hidung. Tapi entah karena apa, saat Hendrik ini dibius 1 kali dengan kloroform, ternyata nggak cukup. Ditambahlah 2-3 kali lagi kloroformnya. Ya maksudnya mungkin biar reaksi nggak sadarnya lebih cepat gitu. Ternyata kebanyakan si Hendrik ini mulai tampak biru. Dan biru artinya dia mulai kekurangan oksigen. Pupilnya yang tadi kecil tiba-tiba melebar. Detak jantungnya nggak keraba. Napasnya cepat tapi dangkal kayak gitu. Nah, si Dr. Friedrichs ini ingat kalau profesornya pernah nulis teori tentang pijat jantung di area dada. Dipraktekannya lah. Di teorinya itu bilang bahwa setiap 1 kali pasiennya napas dikasih 1 kali kompresi. Napas 1 kali lagi dikasih kompresi 1 kali lagi. Karena pasiennya ini napasnya cuma 30-40 kali per menit, ya kurang lebih segitu juga kompresi atau pijat jantung yang diberikan ke dada pasiennya. Memang ada progres kayak birunya hilang, pupil matanya mulai melebar, tapi detak jantungnya masih belum keraba nih. Sambil ngobservasi pasiennya, mikirlah Dr. Friedrich ini, inisiatif lah dia untuk ngasih kompresi lebih banyak. Di catatannya ditulis dia itu kompresi sampai 120 kali, bahkan lebih. Setelah hampir 30 menit dan penuh keringat dia ngelakukan kompresi, ternyata berhasil men. Pasiennya ngerespon, detak jantungnya kembali. Legalah Dr. Friedrichs ini. Berhasil nih katanya dalam hati kan. Ada di kasus operasi lain lagi, si Dr. Friedrich ini coba lagi dengan cara yang sama. Dia kasih kompresi lebih banyak daripada napas. Ternyata berhasil juga gitu kan. Pede lah Dr. Friedrichs ini, ditulisnya tadi semua yang udah dia lakukan, kemudian dipublikasikanlah ke koran-koran. Karena di zaman itu nggak ada istilah kompresi, yang ada hanya ventilasi atau ngasih napas aja. Tapi meskipun berhasil, tindakan RJP ala Dr. Friedrichs ini nggak dilanjutkan. Karena waktu itu standar RJP adalah open massage, yaitu dengan cara memompa jantung secara langsung. Jadi tiap ada pasien yang jantungnya berhenti, dada pasiennya akan dibuka pakai pisau operasi, kemudian tangan petugas akan masuk dan memompa jantung secara manual. Ya ngeri sih kalau dibayangin sekarang. Tapi metode open heart massage ini dipertahankan setidaknya selama 50 tahun. Sekarang kita masuk ke tahun 1900-an. Nah, di masa inilah dimulai reformasi di bidang RJP. Reformasi RJP ini awal mulanya adalah dengan dibentuknya American Heart Association atau AHA oleh 6 dokter jantung di Chicago tepat 100 tahun lalu pada tahun 1924. Di abad ini juga sebuah grup penelitian di Universitas Johns Hopkins di bawah bimbingan seorang insinyur teknik elektro secara nggak sengaja menemukan bahwa dengan memberikan tekanan ke dada, ternyata tekanan ke dada itu mampu mengembalikan sirkulasi darah ke otak. Padahal fokus penelitian tim ini sebenarnya bukan RJP loh. Tim ini sebenarnya lagi ngembangin defibrilator. Dan subjeknya waktu itu adalah anjing. Setiap ada anjing yang sekarat, mereka lakukan tekanan ke dada dulu sebelum dikasih kejut listrik. Ternyata berhasil. Dan total ada 100 ekor anjing yang sirkulasi darah ke otaknya bagus setelah dilakukan tekanan ke dada. Dan kejadian ini terjadi di tahun 1933. 24 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1957, tim penelitian ini akhirnya berhasil membuat prototipe defibrillator portable untuk pertama kali. Everyone is familiar with this. If a patient comes in, their heart stops, apply this to the chest, we can shock them back into their normal rhythm. The problem is the patient can't go home with one of these. This is an implantable heart booster. If the patient goes home and has a severe rhythm disturbance of the heart, this device will automatically shock the heart back into its normal rhythm. Meskipun tindakan RJP yang sudah kita paparkan tadi mencatat angka keberhasilan, tapi perlu kalian ketahui bahwa ventilasi dan kompresi itu jalannya masih sendiri-sendiri. Kompresi-kompresi aja, ventilasi-ventilasi aja. Sampai di tahun 1960-an, baru kompresi sama ventilasi mulai dikombinasikan. Sama kayak RJP yang kita kenal saat ini. Nah,
Tadi kan kita udah bahas panjang lebar tuh sejarah tentang RJP. Saatnya kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah RJP itu penting untuk menyelamatkan pasien henti napas dan henti jantung? Kalau berdasarkan bukti-bukti, catatan-catatan, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dokter, para ahli di bidangnya selama ratusan tahun, menurut gua RJP ini penting banget sih, setidaknya sampai video ini dibuat. Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, kedepannya 5, 10, 50, 100, 500 tahun ke depan, mungkin akan ada perubahan. Tapi gimana pun juga untuk saat ini RJP itu penting. Ya memang di penelitian-penelitian yang gue paparkan tadi, tingkat keberhasilannya nggak ada yang mencapai 50%. Tapi kan RJP itu hanya satu faktor. Masih ada banyak faktor lain lagi yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu tindakan RJP pada pasien henti napas dan henti jantung. Nah, kalau menurut kalian, faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelamatkan pasien dengan RJP? Coba kalian tulis komentar kalian di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya biar gue makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat.